Hai UC Onliner, salam entrepreneur. Saya Nur Agustinus. Saat ini kita akan mempelajari tentang value innovation. Apa itu innovation? Apa itu value? Mari kita akan simak pelajaran hari ini. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang ada, tentunya mereka harus bersaing. Persaingan inilah membutuhkan sebuah inovasi. Bagaimana perusahaan kita atau misalnya toko atau usaha kita dipilih oleh pelanggan kita ketimbang perusahaan-perusahaan yang lain yang merupakan pesaing dari kita. Seorang entrepreneur harus bisa melakukan inovasi. Tapi seringkali masalahnya adalah ketika kita melakukan inovasi, tentunya membutuhkan banyak biaya. Nah, biaya-biaya ini mau tidak mau akan dibebankan juga kepada pelanggan yang pada akhirnya membuat harga kita semakin tinggi. Padahal pesaing-pesaing yang ada di luar sana harganya justru semakin rendah. Persaingan harga ini membuat usaha kita menjadi semakin sulit. Bagaimana melakukan sebuah inovasi yang bisa bersaing? Mari kita lihat rumusnya sebagai berikut. Kalau kita lihat, tentunya ada faktor-faktor yang harus diperhatikan, yaitu masalah biaya. Biaya ini tentunya harus lebih kecil daripada pendapatan. Akhirnya dengan adanya pendapatan dikurangi biaya, tentunya nantinya akan ada laba ya. Bagaimana kita membuat sebuah value yang inovatif tapi tetap bisa menghasilkan laba yang besar? Artinya begini, kalau misalnya kita ingin menaikkan value, ini adalah value atau nilai, karena tujuan dari seorang entrepreneur adalah memberikan nilai tambah bagi melalui produknya atau jasanya kepada pelanggannya. Nah, value-nya ini harus ditingkatkan, tetapi di sisi lain ada biaya yang harus diturunkan. Disinilah yang disebut dengan value innovation. Artinya apa? Kita tidak bisa membuat sebuah inovasi yang sekedar memberikan nilai tambah tanpa berusaha untuk menurunkan biaya, sebab kalau ini tidak dilakukan, maka tentunya biayanya akan menjadi semakin besar dan ini akan mengurangi laba kita. Yang sering orang lupa adalah bagaimana menurunkan biaya ini. Kita tahu bahwa kalau kita melakukan sebuah penambahan, katakanlah mau melakukan inovasi atau memberikan nilai tambah pada produk atau jasa kita, mau tidak mau pasti akan ada biaya yang naik. Satu contoh, katakanlah di toko saya memberikan nilai tambah, yaitu memberikan minuman bagi pengunjung. Katakanlah misalnya 1 gelas air mineral, tentunya itu adalah biaya. Jadi pasti akan ada biaya naik. Tapi kalau misalnya value ini tidak diikuti dengan penurunan biaya, maka mau tidak mau biaya ini akan menjadi semakin besar dan mempengaruhi daripada laba yang kita akan dapatkan. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat biaya ini turun tetapi value-nya tetap naik? Ada beberapa contoh dalam beberapa perusahaan, misalnya kita lihat seperti Air Asia. Perusahaan ini memberikan suatu nilai tambah, yaitu orang bisa melakukan pemesanan atau pembelian tiket secara online dan mempermudah orang bisa terbang. Karena apa? Biayanya bisa dipangkas dengan misalnya mereka mengurangi counter-counter di airport untuk check-in secara langsung, check-innya bisa secara online. Mereka juga bisa mengurangi biayanya dengan menyewa tempat parkir untuk pesawat-pesawatnya di tempat yang terpisah, sehingga yang mungkin akan lebih jauh tapi lebih murah. Artinya biaya-biaya operasionalnya bisa lebih rendah, sementara pelanggannya merasakan value-nya naik, dan kalaupun ada pengurangan biaya atau pengurangan hal-hal lain yang bisa menurunkan biaya ini, pelanggan tidak merasa dirugikan.
Artinya pelanggan bisa menerima keadaan seperti itu. Nah, bagaimana kita menurunkan biaya, menaikkan value, itu adalah sebuah strategi. Dan strategi ini yang dikenal dalam sebuah strategi manajemen yang disebut dengan Blue Ocean Strategy. Artinya strategi Samudra Biru. Kalau kita bisa menurunkan biaya dan bisa menaikkan value, tentunya kita bisa masuk ke sebuah pasar di mana yang sebelumnya belum dipikirkan oleh pesaing-pesaing yang lain. Artinya kita bisa mendapatkan entah itu new market, entah itu new product ya, entah itu new service, tetapi tujuannya adalah bagaimana kita memberikan value dan mengurangi biaya yang ada. Ada banyak contoh, mungkin kalau skala seperti AirAsia adalah perusahaan besar, ada contoh-contoh lain yang misalnya lebih kecil. Ada sebuah warung bakso yang berusaha memberikan layanan kepada pelanggannya, salah satunya dengan memberikan menu yang lebih istimewa. Katakanlah dia menambahkan sayur, baik itu dalam bentuk toge atau kecambah, ada juga sawi dan sebagainya ya, ke dalam menu baksonya. Dan itu agak berbeda dengan bakso-bakso yang lain. Tapi kalau dia hanya menambah saja, tentunya itu akan meningkatkan biayanya. Sebab apa? Di tempat lain sudah ada bakso, kenapa dia harus nambahin? Misalnya nambahkan dengan sayur, tentunya dia harus tambah biaya, tambah waktu juga untuk mempersiapkannya. Tapi ada beberapa hal yang dia kurangi ternyata untuk mengurangi biaya. Misalnya segini, kalau saya pergi ke bakso tersebut, ketika saya pesan minum, di sana tidak menyediakan teh. Tidak ada es teh, tidak ada teh hangat, tidak ada teh manis, teh tawar. Yang ada hanya es jeruk, es kacang hijau, es blewa, es campur. Nah, mungkin dengan mengurangi menu minuman itu, dia juga mengurangi biaya. Sebab kalau misalnya dia menyediakan teh, pasti dia harus menyediakan kompor khusus untuk membuat air panas. Karena seringkali ada juga pelanggan yang minta teh hangat misalnya. Padahal lebih mudah bagi dia untuk membuat menu-menu minuman dengan es campur, es kacang hijau dan sebagainya. Nah, dia juga tidak menjual misalnya gorengan. Katakanlah karena dia hanya ada tahu, ada baksonya dan ada menu pelengkap yang lainnya, tapi dia tidak ada gorengannya. Nah, mengurangi gorengan ini juga mengurangi biaya. Memang tentunya gorengan ini juga bisa dijual, tetapi ternyata dengan mengurangi gorengan ini dia bisa menghemat banyak hal. Sementara pelanggan tidak merasa harus kecewa karena kok tidak ada gorengannya, kok tidak ada tehnya. Tetap mereka puas dan mereka bisa menjadi pelanggan dari bakso itu karena mendapatkan nilai tambah yang lain. Ini adalah contoh bagaimana kita memberikan value innovation, mengurangi biaya, menambah nilai bagi pelanggan kita. Nah, UC Onliner, kita sebagai entrepreneur harus bisa memikirkan secara kreatif dan inovatif bagaimana kita menurunkan biaya tapi memberikan nilai tambah kepada pelanggan kita. Sebab hanya memberikan nilai tambah tanpa mengurangi biaya justru akan membuat usaha kita tidak bisa bersaing, tidak mempunyai keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif diperoleh ketika kita bisa memberikan nilai tambah sekaligus menurunkan biaya tanpa merugikan atau mengecewakan pelanggan kita. Demikian penjelasan dari saya Nur Agustinus, salam entrepreneur.